saya mau memperkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Doli Siagian, tadi sudah disebutkan. Teman-teman kalau mau kepo intip-intip hasil-hasil foto saya, nanti teman-teman boleh lihat di Instagram saya, @sir_dolisiagian.junior. Ya, saya juga menggeluti hobi sebagai seorang fotografer dan juga videografer, tetapi tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena saya tidak mencari uang dengan dunia fotografi dan videografi seperti itu ya, hanya sekedar hobi. Nah, hasil-hasil foto saya biasanya saya posting di Instagram saya. Di ini ya, teman-teman bisa lihat Instagram saya di sini. Lalu saya juga teman-teman punya akun YouTube. Saya membuat banyak sekali video-video tentang pelayanan. Nah, kalau teman-teman mau lihat video-video pelayanan saya yang saya buat, itu ada talk show, ada cover lagu, dan segala macam. Beberapa video, teman-teman boleh nanti lihat di YouTube saya, Escape Channel ini. Ya, ya. Sebagai pendahuluan, teman-teman, mengapa sih kita perlu mempelajari tentang materi ini? Materi membuat video, membuat konten seperti itu. Kemarin, kalau nggak salah, materinya yang disampaikan oleh di hari pertama itu tentang bikin konten seperti itu ya. Ya, kenapa sih kita harus perlu mempelajari hal ini? Yang pertama, teman-teman, karena ada kebutuhan akan konten digital. Ya, kalau bicara mengenai konten digital, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Ya, misalnya contoh, saya jualan masker, saya taruh di story WA saya. Silakan yang butuh masker bisa pesan, bisa japri segala macam seperti itu. Itu konten digital ya. Waktu kita posting sesuatu di story Instagram, di story WA, kita jualan dan segala macam, itu konten digital. Nah, kita perlu mempelajari materi ini karena ada kebutuhan akan konten digital. Kebutuhan konten digital untuk apa saja? Yang pertama, biasanya untuk jualan. Karena memang ini materinya entrepreneurship, teman-teman para guru, teman-teman para calon pengajar, pasti kita akan dituntut untuk bisa mempunyai keahlian di dalam bidang ini ya. Oleh karena itu seperti kita tahu, jualan-jualan pun sekarang pun itu orang tuh lebih minat yang bersifat digital seperti itu ya. Jualan dan segala macam itu orang lebih minat yang bersifat digital. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, di dalam dunia videografi atau fotografi, teman-teman, ada 5 unsur penting yang harus kita perhatikan. Ya, di dalam membuat sebuah video atau fotografi, ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu bicara mengenai ekspresi, yang kedua komposisi, yang ketiga perspektif, lalu yang kelima cahaya, yang keempat cahaya, yang kelima audio. Nah, audio ini kita tidak akan bahas banyak nanti. Intinya adalah di dalam sebuah video, audio yang jelas, audio yang clear terdengar, itu akan sangat baik sekali. Ya, akan sangat menopang kualitas video kita. Teman-teman, sering kali kita melihat di YouTube ya, orang bikin video bagus, gambarnya bagus, videonya bagus, tetapi audionya kurang mendukung. Yang suaranya ribut lah, noise, seperti itu, tidak jelas terdengar dia ngomong apa, itu banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena audio yang kurang baik, orang akhirnya enggan menyaksikan video kita. Ya, nah, kadang-kadang audio bagus itu pun menolong video kita yang nggak seberapa bagus seperti itu. Kadang-kadang orang hanya dengerin aja, seperti yang penting suaranya bagus seperti itu ya. Jadi kelima unsur ini adalah hal yang harus kita perhatikan di dalam membuat video ataupun foto. Ya, nanti kita akan coba langsung saja pelan-pelan dengan cepat membahas kelima hal ini. Yang pertama, teman-teman, bicara mengenai ekspresi. Ya, di dalam sebuah video ini hal yang paling sering sekali dilupakan. Ya, teman-teman kalau melihat foto atau melihat video yang bagus, yang diolah dengan sangat baik, diedit dengan sangat baik, ada rule-rule fotografi yang diikuti dengan sangat baik, tetapi yang sering sekali terlupa adalah bagaimana orang-orang ini gagal menangkap ekspresi. Ya, foto ini saya ambil ketika ada satu orang teman sedang lamaran, minta tolong sama saya, bisa tolong fotoin nggak? Ya, nah kenapa saya pilih foto ini? Ini kalau teman-teman yang ngerti dunia fotografi, mungkin ini foto biasa aja, ya, mungkin nggak ada bagus-bagusnya lah, biasa aja lah pokoknya. Tetapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah ekspresi yang ditunjukkan oleh kedua orang di dalam foto, ekspresi bahagia, ya. Kita akhirnya bisa menyimpulkan mereka sangat bahagia dari senyum mereka, dari ekspresi yang mereka tunjukkan, dan itu bertepatan dengan momen lamarannya mereka, seperti itu ya.
Berikutnya, teman-teman, yang berikutnya yang penting adalah bicara mengenai, sorry ini saya bikin, nah harusnya ini B ya. Ekspresi ini A, yang B-nya komposisi. Nah, komposisi, teman-teman, secara sederhana itu adalah susunan. Di dalam frame kita, di dalam frame foto kita atau video, itu ada yang namanya susunan. Ya. Nah, di dalam video kita, apa yang mau kita taruh di situ, apa yang mau kita tonjolkan, apa yang mau kita angkat, itu bicara mengenai susunan. Nah, komposisi dalam fotografi atau videografi itu adalah teknik bagaimana kita menyusun materi, konten, atau isi di dalam foto atau video di dalam frame kita. Ya, sederhananya komposisi itu adalah susunan. Bagaimana kita menyusun materi-materi yang ada di dalam satu frame foto atau video kita. Ya, itu namanya komposisi. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, ini gambar-gambar yang saya tunjukkan ini bicara mengenai komposisi, ya, susunan. Teman-teman, di gambar pertama bunga ini, teman-teman bisa melihat ada satu garis tegak lurus seperti ini, lalu di sebelahnya bunga, ya. Lalu di gambar kedua ini, kopi, handphone, dan juga latar belakangnya ini, teman-teman, tempat di mana kita menempatkan objek. Lalu gambar yang ketiga ini, kalau teman-teman bisa melihat ada garis siluet seperti ini yang mengarah ke sana, mengerucut ke depan, ya. Ini bicara mengenai komposisi, ya. Kita mau menempatkan materi kita atau objek-objek kita di mana itu terserah kepada kita. Itu bicara mengenai komposisi, ya. Nah, di dalam menentukan komposisi, teman-teman, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di dalam istilahnya fotografi atau videografi ada yang namanya rule of third, ya. Rule of third itu apa sih? Saya tidak akan menjelaskan, tetapi kalau teman-teman punya kamera yang terbiasa dengan kamera, teman-teman pasti tahu di dalam fitur kamera kita ada yang namanya kamera grid. Kamera grid itu adalah garis-garis, ya, tiga kotak ke samping dan 3 kotak ke kiri seperti ini. Ini disebut sebagai kamera grid. Ini kalau kita mau foto atau mau apa, biasanya kita bisa aktifkan ini seperti itu, ya. Ini kamera grid, posisinya bisa seperti ini. Lalu kalau kameranya portrait bisa seperti ini. Nah, di handphone biasanya seperti ini, ya. Jadi kamera grid itu adalah garis-garis yang bisa menolong atau memandu kita di dalam menempatkan objek baik di foto maupun di video. Nah, gunanya apa sih, teman-teman? Nah, di dalam videografi, objek yang kita ambil, kita nggak bisa asal tempatkan begitu aja. Seperti itu, ya. Jadi garis-garis ini yang akan menuntun kita, garis-garis ini yang akan mengarahkan kita mau tempatkan di mana objek kita. Ya, biasanya kalau bicara mengenai rule of third atau 3/4 dari frame, biasanya orang akan tempatkan objek di sini nih. Teman-teman bisa lihat pointer saya ya. Ya, biasanya sekitar di sini, tergantung kepada objek yang akan diambil. Nanti saya akan tunjukkan ya. Biasanya di sini atau di sini atau di sini atau di sekitaran sini. Ya, ini yang akan memandu atau menuntun bagaimana kita menempatkan objek di dalam foto-foto atau video kita. Sebentar. Nah, kalau kita kembali ke rule of third tadi ini, menempatkan objek di 3/4 frame, kalau kita lihat gambar ini, teman-teman, ya, kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira yang mau saya tonjolkan di sini apa? Teman-teman pasti bisa langsung menyimpulkan ya, saya sedang mau menonjolkan tiang listrik ini ya. Nah, tiang listrik ini saya tempatkan di sini, seperti yang saya katakan. Jadi, kita menempatkan objek-objek sesuai dengan kebutuhannya, supaya apa? Supaya orang fokusnya langsung melihat itu. Ya, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Nah, hasil foto kita bisa lebih bagus kalau kita membiasakan diri waktu kita mau foto, waktu kita mau ambil video, membiasakan diri menggunakan fitur ini, ya. Itu rule of third. Lalu teman-teman ada yang namanya framing. Framing itu adalah sederhananya bingkai ya. Di dalam foto kita, di dalam objek yang kita ambil, ada ada benda atau ada sesuatu di dalam foto kita yang pada saat yang sama kita bisa jadikan sebagai
frame atau bingkai dari objek yang mau kita foto. Contoh, gambar pertama ini teman-teman. Saya sedang mau memfoto kopi saya ini, cangkir kopi saya, lalu saya gunakan bingkai jendela ini sebagai frame. Ya, kenapa ada framing? Teman-teman kalau cetak foto, ya kalau kalian biasa cetak foto, kalian cetak, lalu biasanya kan pasti foto itu akan kita tempatkan di frame, di bingkai seperti itu ya, supaya foto itu bisa menjadi lebih baik, lebih bagus. Nah, di dalam mengambil gambar ada yang namanya framing, sama teman-teman ya, sama objek itu kita tempatkan di bingkai, di frame yang ada di dalam foto itu sendiri tanpa perlu kita tambahkan. Supaya apa? Supaya semakin menegaskan objek yang mau kita tunjukkan. Contohnya yang pertama ini, gelas kopi saya ini, saya taruh di tengah, lalu frame-nya itu adalah bingkai ini. Jendela ini. Itu menjadi frame. Oh ya, sebagai informasi teman-teman, foto-foto yang saya tampilkan ini ada di Instagram saya. Nanti teman-teman boleh lihat-lihat ya. Lalu foto yang kedua, saya menggunakan, kalau teman-teman pernah ke Indomaret yang di mana ini ya, saya lupa. Indomaret yang di Tidar. Indomaret yang di Tidar, mereka itu ada point coffee ya. Nah, di luar itu mejanya itu punya taplak yang seperti ini, taplak bergambar bermotif seperti ini. Lalu saya gunakan lingkaran ini, bulatan ini sebagai bingkai. Bingkai dari objek yang mau saya tunjukkan. Yang mau saya tunjukkan itu apa sih? Kopi sama handphone. Teman-teman gak usah heran ya kalau sepanjang ini saya akan banyak menunjukkan kopi karena saya suka minum kopi ya. Jadi saya menggunakan bingkai ini, lingkaran ini sebagai frame atau bingkai. Saya memframingkannya dengan lingkaran ini karena saya sedang mau menunjukkan dua objek ini. Ya. Nah, sama di gambar yang ketiga ini juga seperti itu. Gambar yang ketiga, saya menggunakan ini, garis-garis ini teman-teman, pagar ini bisa terlihat dengan sangat jelas. Ini sebagai objek, ya, garis-garis ini sebagai bingkai. Mau membingkai apa? Membingkai si bapak yang sedang bersepeda ini. Ya, jadi pokoknya teman-teman bisa melihat garis yang tegak lurus ini bisa dengan sangat jelas sekali terlihat. Itu secara otomatis dia akan membentuk frame atau bingkai untuk menunjukkan atau untuk mengeksposur keberadaan objeknya, yaitu bapak yang sedang bersepeda ini. Oke, yang berikutnya teman-teman, yang ketiga, hal atau unsur penting di dalam fotografi atau videografi adalah perspektif. Perspektif itu apa sih? Perspektif itu adalah sudut pandang. Ya, perspektif adalah sudut pandang, atau perspektif itu bisa juga dikatakan bagaimana cara kita, bagaimana posisi kita, angle di dalam mengambil foto ataupun video. Nah, teman-teman, kalau sudah bicara mengenai perspektif atau sudut pandang, nanti kalau besok-besok teman-teman mengikuti kelas fotografi ya, yang lain di tempat lain, atau bertemu dengan guru fotografi yang lain, pasti akan berbeda lagi yang dia sampaikan. Kalau bicara mengenai perspektif ya, namanya juga perspektif. Ya kan? Perspektif itu tergantung kepada bagaimana seseorang melihat. Itu pasti beda-beda. Kalau menurut saya bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Contohnya kacamata saya ini. Ya, mungkin bagi beberapa orang angle-nya bagus, tapi mungkin bagi orang lain menurut perspektifnya dia kurang bagus. Ya, nggak apa-apa, itu nggak penting teman-teman. Yang penting adalah bagaimanapun perspektif kita mengambil sebuah gambar ataupun video, sudut yang kita ambil bagaimana, sudut pandangnya bagaimana, asalkan gambar atau video itu sudah cukup untuk menyampaikan pesan dari gambar atau video kita, itu nggak apa-apa. Ya, lalu teman-teman, unsur yang berikutnya, yang keempat, yang adalah penting adalah bicara mengenai lighting atau pencahayaan. Ya, fotografi, kalau kita mau cari arti kata dari kata fotografi, sebenarnya itu adalah teman-teman waktu kita fotografi itu artinya kita melukis dengan cahaya, kira-kira seperti itu ya. Jadi unsur yang sangat penting juga di dalam fotografi ataupun videografi adalah pencahayaan. Teman-teman, karena di dalam videografi maupun di dalam fotografi pencahayaan itu sangat penting, saya sampai bela-belain pakai ring light seperti ini, supaya wajah saya terlihat jelas. Karena ini kan kita lagi konten digital ya, konten video seperti itu. Karena bagi saya, bantuan cahaya yang tepat, bantuan cahaya yang cukup, itu akan mengekspos gambar atau video kita dengan sangat baik.
sehingga orang juga bisa menangkap maksud dan pesan yang mau kita sampaikan dari foto maupun video kita.